Jadi kami studio kreatif agensi, alhamdulillah perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Hampir setiap tahun tim kami bertambah 10 orang. Bagaimana menghadapi masalah dalam menjaga budaya perusahaan kami agar tetap konsisten seiring dengan pertumbuhan perusahaan? Karena semakin banyak tim, semakin beragam dan unik karakter individunya. Bagaimana mengelola konflik di antara tim manajerial kami yang terkait dengan keputusan strategis dan perbedaan pendapat dalam mengelola SDM? Kami perusahaan konstruksi yang mana manajemen keuangan terkadang konflik dengan manajer proyek ataupun beberapa manajer yang lainnya. Ini gimana ini Pak Sulis? Kayaknya manajer keuangan sering disatur gitu kayaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi bini tatimu solihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'u ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hai Sobat Ziko, senang sekali bisa bertemu di sesi Q&A-nya Ziada Consulting bersama saya Abdan Mahasin. Sobat Ziko, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan agar Sobat Ziko bisa berikhtiar secara optimal dan nantinya akan kelak menjadi pengusaha muslim yang kuat lahir dan batin. Buat Sobat Ziko yang sudah menyimak video hari ini, boleh ya ketik di kolom komentar Sobat Ziko berasal dari kota mana. Semoga suatu saat kita bisa berukhuwah bertemu di kota Sobat Ziko. Kita akan berdiskusi kembali seputar manajemen bisnis dengan narasumber para konsultan yang ahli dan best practice pada bidangnya masing-masing. Topiknya Muslim People Management, seputar manajemen sumber daya manusia. Saat ini sudah bersama kami Pak Sulistyo Hadi. Apa kabarnya Pak Sulis? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Sulis. Alhamdulillah. Beberapa hari kemarin mudik Pak. Apa ada di kota Malang saja? Di Malang saja, alhamdulillah. Sempat keluar kota sebentar ya sehari. Alhamdulillah. Bersama keluarga berarti ya Pak. Alhamdulillah dengan keluarga. Alhamdulillah, ini memang momennya ya Pak. Terima kasih nih Pak Sulis sudah meluangkan waktunya di studionya Antubila. Baik Pak Sulis, ada beberapa pertanyaan, boleh dibantu dijawab ya Pak Sulis. Silakan. Ini pertanyaannya, kami produsen furniture. Bagaimana kami dapat meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan? Mengingat aktivitas rekrutmen yang selalu dibuka dan volume pelamar yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Ini bagaimana ini Pak Sulis? Untuk yang proses rekrutmen di perusahaan furnitur. Oke, ada disebutkan nggak di situ pertanyaan dari penanya skala usahanya skala berapa, sekarang sudah berapa gitu? Ini sih belum Pak. Belum ada ya. Prosesnya aja ini rekrutmen. Oke, nah rekrutmen itu bagian dari penambahan sumber daya ya. Rekrutmen itu bagian dari penambahan sumber daya. Tentu saja ini memang dibutuhkan kita perlu memahami lebih jauh dulu ya dari penanya kondisi saat ini seperti apa. Nah, sebetulnya ada tentang rekrutmen ini kan memang kan menarik ya. Tapi ada ini kita secara mendasar memperhatikan bisnis saat ini. Gitu ya. Seperti apa. Kemudian ada banyak sebetulnya, tidak asal merekrut ya. Tidak bisa hanya dengan cukup dengan saya butuh orang lalu langsung merekrut. Saya butuh orang langsung merekrut. Tidak cukup dengan itu, tapi perlu memperhatikan bagaimana kondisi bisnis, termasuk potensi proyek yang sedang berjalan, pasar yang sedang berjalan. Nah, itu diperhatikan. Nah, di sini ada yang masih menurut saya masih perlu kita yang missing ya, yang masih belum ada informasi tadi. Dari pertanyaannya ya Pak. Iya. Apakah di sana sudah ada bagian HR, HR, nah, itu kan itu atau belum ada rekrutmen ini. Sebenarnya ini sudah dibahas lebih jauh tentang rekrutmen ini. Ini berhubungan dengan organisasi perusahaan, ya. Nanti mungkin bisa diarahkan ke penanya untuk menyimak di YouTube-nya Ziada Consulting. Yang Ramadan lalu Pak beberapa Dani.
Siap. Pak Dhani sudah Proses menjelaskan ininya ya Pak ya. panjang ya Tahapan. tentang struktur organisasi dan rekrutmen. Itu insya Allah ada jawaban yang cukup panjang di sana. Lebih mendetail ya Pak di Iya, pembahasan rekrutmen tersebut. itu. Baik Pak Sulis, semoga terjawab. Ini pertanyaan selanjutnya mengenai agensi nih Pak. Jadi kami studio kreatif agensi, alhamdulillah perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Hampir setiap tahun tim kami bertambah 10 orang. Bagaimana menghadapi masalah dalam menjaga budaya perusahaan kami agar tetap konsisten seiring dengan pertumbuhan perusahaan? Karena semakin banyak tim, semakin beragam dan unik karakter individunya. Nah, beberapa perusahaan mengalami ini. Bagaimana ini menyikapinya? Masya Allah, tentang budaya ya. Tapi kita garis bawain dulu ya. Ini bertambah karyawan 10 karyawan setiap tahun ya. Ya, alhamdulillah, tentu saja kita ikut senang gitu ya. Ini pertumbuhan perusahaan bertumbuh, mudah-mudahan terus stabil pertumbuhannya, karena ini kan dampaknya pada masyarakat luas gitu ya. Bertambah terus. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Budaya itu memang menarik nih. Kalau kita berbicara tentang budaya perusahaan itu menarik, dan ini bagian dari fundamental gitu ya. Ada yang kita pernah dari pengalaman kita selama ini, enggak banyak perusahaan atau pengusaha yang di perusahaannya itu sudah berpikir tentang perlunya budaya perusahaan. Ini enggak banyak. Iya. Bahkan sebelum itu kan budaya perusahaan ini biasanya itu ditetapkan berbarengan dengan waktu menentukan visi dan misi perusahaan. Tentuin visi misinya apa, ya. Nah, setelah visi misi jadi, baru budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini kan perusahaan kita ingin dikenal oleh masyarakat itu sebagai perusahaan yang bagaimana, ya, gitu ya. Nah, para karyawan itu merasa lingkungan di perusahaan ini seperti apa, itu kan bagian dari budaya. Budaya itu yang dirasakan, yang dialami, yang dijalani sehari-hari di dalam lingkungan perusahaan. Nah, itu menjadi budaya. Gitu. Kalau visi misi kan statement, ya. Visi misi kan statement disebutkan, ya, disebutkan. Nah, budaya itu bagaimana menjalankannya. Ya, contohnya budayanya dengan budaya yang salah satu contoh budaya itu apa, terbuka misalkan ya. Budayanya terbuka. Atau kalau di kita pernah BUMN itu kan menyebutkan akhlak. Oh iya. Itu budaya. Jadi ingin dikenal sebagai perusahaannya bagaimana. Kalau disebutkan, budaya perusahaan ini adalah salah satunya keterbukaan. Maka contoh keterbukaan itu apa? Implementasi dari keterbukaan itu apa? Nah, ini yang harus berjalan dulu. Nah, sehingga menunjukkan bahwa budaya tadi tidak hanya statement saja, tidak hanya tulisan. Gitu ya. Nah, ini tentang budaya dan bagian dasar termasuk fundamental. Kembali ke pertanyaan tadi, kita melihat ada tantangan di sana yang relevan dengan kondisi saat ini ya. Sekarang kan zaman perubahan tuh cepat itu. Betul, Pak. Dinamis banget ya. Sekarang bisa nggak kelihatan usahanya, tahu-tahu berapa bulan langsung pesat gitu ya. Tahu-tahu kencang tinggi. Ada yang sekarang ramai banget, nggak lama dia down turun. Naik turunnya cepat sekali. Perubahannya cepat sekali. Entah itu karena adanya teknologi yang juga berkembang cepat. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat adanya artificial intelligence, ya, AI itu yang cukup merubah ya. Nah, perubahan yang cepat ini kan juga menuntut juga berdampak pada bermacam-macam perubahan individu, cara kerjanya orang, pola pikirnya orang, itu juga banyak berubah. Nah, yang menjadi tantangan dengan budaya adalah dengan pertambahan karyawan yang cepat tadi. Yang kita lihat adalah ini. Anggap saja tahun 2024 ini berencana merekrut 10 orang tambahan, itu kan ya. Per tahun kan 10 orang. Ya, betul, 10 orang. Tantangannya berarti kan 10 orang yang baru ini belum memahami budaya perusahaan. Bagaimana menyesuaikan? Iya, berarti
mereka membawa budaya baru dari tempat lama kan gitu ya, yang kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya kan itu, tantangannya kan itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita, ada dua sisi nih berarti, bagaimana kita menjadikan yang sudah ada di dalam perusahaan itu memegang budaya dulu. Ya, memang sudah memang sudah menjiwai budayanya perusahaan ini. Itu ya itu dulu kan, itu kita jadikan dulu. Baru kita mempersiapkan bagaimana adanya karyawan yang baru bergabung itu bisa mengikuti budaya kita. Jadi ada dua. Bagaimana kita membentuk yang sudah berada di lingkungan perusahaan kita memang memegang budaya perusahaan, menjalankan, sehingga ini yang penting ya, sebagaimana kita harus bisa membentangi gitu kan. Yang ada di dalam itu jangan sampai terpengaruh dulu dengan yang luar, kecuali yang memang yang luar ini kita berusaha mengambil sesuatu yang positif gitu kan ya, membawa perubahan yang baik. Iya, membawa influence perubahan yang baik yang di luar sana yang kita harapkan. Itu baru kita terima. Tapi kalau kita sudah nggak kuat, nggak strong budayanya, itu akan sangat mudah terpengaruh oleh dari luar tadi. Ini akan lebih sulit. Ya, nah, kita usahakan yang di dalam dulu. Ya. Apa yang sekarang berada di tempat ini, di tempat usaha yang sekarang, itu dievaluasi dulu, dianalisa dulu, diidentifikasi. Apakah budaya yang sudah ditetapkan ini sudah berjalan? Apakah memang budaya yang sudah ditetapkan tadi memang sudah dirasakan seperti itu? Ya. Kita bisa menggunakan beberapa metode ya, dengan kuesioner ke karyawan. Tanyakan dulu ke karyawan, apa sih yang kamu rasakan di perusahaan ini? Anggapnya seperti apa? Benar nggak keterbukaan itu sudah dirasakan memang sesuai? Atau dari circle terdekat perusahaan? Circle terdekat perusahaan siapa? Biasanya contohnya supplier atau pelanggan, pembeli ya, memang merasakan seperti itu network kita itu ya. Nah, divalidasi, kalau memang sudah valid, nah, bagaimana caranya lebih kuat lagi nih budaya yang ada di perusahaan. Nah, sebagaimana visi dan misi ya, ini tantangannya ya. Pun tidak dengan bertambahnya karyawan, mempertahankan budaya juga sesuatu hal yang memang cukup menantang gitu ya, perubahan informasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ada kemudian bagaimana caranya, kalau ditanya tadi ya bagaimana caranya, sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan ya. Salah satunya tadi visualisasi. Statement itu kita harus perbanyak, seberapa banyak. Nah gini, kalau ada satu merek produk yang paling mudah diingat oleh orang itu karena apa? Salah satunya karena kita banyak melihat terekspos gitu ya. Betul. Banyak melihat di mana-mana sehingga langsung nancep. Nah, maka tentang budaya termasuk visi dan misi perusahaan itu kita usahakan terekspos juga, mudah sekali dilihat oleh semua bagian dari perusahaan. Semua karyawan harus mudah melihat. Jangan sampai memang tembok yang bersih itu rapi bersih ya, tapi bukan sama sekali tanpa ada tulisan di tembok. Ya, minimal ada visi dan misi itu dipampang di pintu masuk. Pintu masuk perusahaan itu pasang visi dan misi, sehingga saat siapapun yang keluar dan masuk langsung melihat, oh iya visi misi perusahaan adalah ini. Termasuk budayanya diingetin, gitu ya, budaya ini ditulis menarik. Bahkan ada yang budaya itu ditampilkan di mana-mana. Di sosial media perusahaan, ya, ada yang dalam bentuk, saya dulu pernah mendapati, ini dibuat semacam stiker gitu, stiker ini dibagi-bagikan. Ada yang dalam bentuk kartu, nanti kartu ID card itu ya, ID card itu depannya ID-nya data karyawan, bagian depan. Belakangnya itu visi misi budaya. Ya, karena apa? Ini yang paling sering kita lihat. Nah, yang tertanam kan itu dulu ya, visi misi budaya harus tertanam. Oh ya, ini visi misi. Nah, ini kan semakin sering kita melihat itu, membaca, mengingat, nanti ya insya Allah itu menjadi salah satu ikhtiar. Kemudian apa, selain terekspos, selain banyak ditampilkan supaya secara visual itu tertanam, cara yang lainnya adalah, kan ini berhubungan dengan semakin banyak ya. Kemudian juga di perusahaan ada meeting ya, ada pertemuan rutin. Nah, itu juga disampaikan.
Ya, contohnya nih, kalau yang kita pernah jalankan itu kalau pagi misalkan pagi ada briefing. Kalau pagi ada briefing pagi yang sebentar aja, yang nggak lama itu ya minimal ada membacakan satu budaya perusahaan kita apa, salah satu misalkan. Jadi itu membantu mengingat. Jadi bagaimana mempertahankan budaya, yang pertama ya terlihat, lebih sering terlihat, ya sering dibahas, gitu ya. Ya kemudian diimplementasikan. Implementasinya ini nanti yang juga tahapan berikutnya. Bagaimana kita bisa mengusahakan semua bagian dari perusahaan ini saling menjaga, mengingatkan tentang adanya budaya perusahaan. Gitu. Budayanya apa? Keterbukaan nih, kita contohnya ya. Ya nanti kalau misalkan ada sesuatu yang bertolak belakang dengan keterbukaan itu diingetin. Gitu ya. Keterbukaan misalkan ini ya, kalau ada meeting, silakan nih ada pertanyaan, ada usulan, gitu ya, boleh menyampaikan. Nah ternyata ada yang menyampaikan ini kan, menyampaikan saran gitu kan, langsung diberikan, di counter dan sebagainya, yang akhirnya menjadikan bahwa itu bertolak belakang dengan adanya budaya keterbukaan tadi. Atau bahasanya ditutup tuh, nggak boleh ada orang menyampaikan dan sebagainya misalkan, itu kan bertolak belakang dengan budaya yang disebutkan. Nah hal-hal seperti ini harus saling ngingetin, oh ini kita nggak sesuai nih, budaya kita kan keterbukaan. Nah yang dilakukan tadi itu kan salah satu hal yang bertolak belakang dengan budaya kita. Nah itu saling ingat. Itu bagaimana kita berkolaborasi, bekerjasama untuk menjaga adanya budaya. Nah insya Allah dengan ikhtiar tadi, menjaga budaya ke siapa yang sudah berada di dalam perusahaan sekarang, berapapun bertambahnya orang baru, itu insya Allah kita lebih siap. Minimal kita bisa menjaga. Ya kalau adanya influence tadi, adanya orang baru yang masuk membawa membawa budaya yang berbeda, dan itu bertolak belakang dengan yang ada sekarang. Walaupun itu tidak secara langsung ya Pak berdampaknya. Ya kalau itu sebagaimana air ya Mas ya, netes sedikit bisa mempengaruhi yang ada di dalam. Harapannya setiap orang baru itu gini, apa sih alasan seorang itu bergabung dengan perusahaan? Itu kan salah satunya suka dengan budaya yang ada. Betul, apa yang ditawarkan perusahaan. Iya, kan nggak hanya perusahaan itu menawarkan ini gajinya, ini posisinya, nggak hanya itu. Budaya itu sesuatu yang ditawarkan, dan itu adalah juga salah satu poin kenapa seseorang mau menerima pekerjaan, karena suka dengan budayanya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi sebegitu pentingnya ya Pak untuk mulai konsistensi mempersiapkan budaya itu agar tersampaikan ke seluruh karyawan, berarti ya Pak, seluruh karyawan, nggak hanya istilahnya bawahan atasannya, enggak itu kan enggak ya Pak ya. budaya ini gini, bagaimana cara kita bekerja, cara perusahaan ini berjalan, itu tadi budayanya seperti itu. Ya, ini kan berhubungan dengan lingkungan berarti ya, nyaman apa enggaknya gitu. Jadi divisualisasikan, disampaikan, diimplementasikan. Jadi dibahas, disampaikan itu tadi secara kontinu, terus menerus harus disampaikan. Terus menerusnya ini ada hitungan bulan, hari atau gimana ya Pak? Hitungan bulan atau hari. Nah, contohnya nih kalau kita pakai sehari-hari ya. Kan kalau yang kayak akhlak tadi kan tertempel, pasti tiap hari kan terlihat. Nah, yang dibahas ini maksudnya yang setiap hari kah, tiap bulan kah, atau tadi kalau dialog ya mungkin kan mengingatkan. Oh masih kalau disebutkan waktu meeting itu disebutkan, perlu nggak sebutkan? Entah disebutkan itu atau di briefing harian kah, atau maksudnya seperti apa nih yang disampaikannya? Oke, boleh. Oke, bagus sekali. Nah itu tergantung ya Mas ya, tergantung dari kondisi sebelumnya. Kalau memang dirasa sudah orang ini budayanya udah jalan, itu ya nggak perlu setiap hari. Nggak perlu setiap hari, kan sudah jalan nih ya. Nanti misalkan nih mungkin dengan gini, kalau kita implementasi ke habit, ke kebiasaan, itu dari setiap hari dulu. Kalau sudah mulai bagus, kita longgarin nih remindernya nih, ngingetinnya. Ya, contohnya kemarin kita Ramadan ya, Ramadan tuh tiap hari murojaah terus ngaji terus itu ya. Sesudah sekarang kencengin dulu. Nanti kalau sudah mulai rutin nih, longgarin dulu, misalkan 2 hari sekali diingetin. Ya, sudah mulai tertanam nih, sudah mulai kuat, sepekan sekali.
Kalau sudah kuat sekali, mungkin sebulan sekali. Tapi tetap nggak boleh ditinggalin tuh ngingetin. Ini kita punya budaya ini. Ya, mungkin sebulan sekali refresher. Istilahnya sebagai penyegaran. Pola naik turunnya itu kan, siapa tahu sedang apa? Contohnya gini. Ada satu momen di mana operasional perusahaan ini ramai sekali, sibuk sekali, gitu ya. Pekerjaan ini banyak sekali, sehingga fokus karyawan itu pada memenuhi target operasional tadi. Ini kan salah satu biasanya kalau kita terus-menerus sibuk, itu kan ada sesuatu yang dilupakan, ya. Ya lupa nih, nah itu refresh. Oh iya kita punya budaya nih. Oh iya nih visi misi kita ini nih. Berarti termasuk hal-hal yang menyenangkan ya Pak? Dibuat menyenangkan, budaya itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, bukan menjadi wah ini kok tugas ini kok berat sekali nih. Menyenangkan, memang sehari-hari kita ya seperti ini. Adanya refresh itu minimal seperti itu. Bagi karyawan baru, ya setiap hari perlu, gitu ya. Kalau karyawan baru, tapi kalau sudah lama, ya ini boleh nih kita. Maksudnya tadi kalau sudah ada pergantian ya, contohnya gitu. Kalau bulan ini sudah mulai bagus nih, kalau tentang budaya sudah bagus, bulan depan lagi kita refresh, ya kita bisa mengisi dengan apa reminder yang lainnya, entah itu visi misi atau target perusahaan seperti apa, atau apa yang mungkin sekarang sedang menjadi konsen perusahaan, gitu ya, yang diisikan. Baik Pak Sulis, semoga terjawab ini untuk bagaimana agar konsisten untuk menerapkan budaya di perusahaannya, baik itu pertumbuhan sama karyawan-karyawannya yang baru ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak Sulis, ada mengenai KPI ini Pak. Nah, ini coba ya KPI. Kami perusahaan produsen makanan ringan, meskipun telah menggunakan KPI, menggunakan satu metrik kuantitatif, yaitu produksi per jam, kami masih merasa sulit untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan adil karena skala perusahaan yang semakin besar. Apakah ada metode atau alat yang dapat kami gunakan untuk membantu dalam proses ini? Oh, berarti KPI-nya dirasa ini ya Pak, kurang oke apa ya ini? Untuk penilaian produksi, karyawan produksi kayaknya Pak ini, produksi per jam. Tapi yang pertanyaannya adalah kesulitan di mengevaluasi kinerja karyawan. Oke. Sudah ada KPI-nya. Sudah ada KPI-nya pada. Jumlah karyawannya ada disebutkan tadi? Tidak sih Pak, hanya bentuk skala perusahaannya semakin membesar aja. Ini mungkin dari mikro ke kecil bisa kecil atau ke menengah. Kan memang load pekerjaan sama hitung-hitungannya kan sudah objektivitas kan berkembang ya Pak ya. Iya. Ini mudah-mudahan seperti yang pertanyaan sebelumnya ya, usahanya semakin bertambah sehingga sudah mulai apa dengan banyaknya karyawan yang banyaknya pertambahan karyawan tadi sudah mulai konsen pada perubahan ya Pak. Penilaian kinerja karyawan. Ya, baik. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada digunakan KPI ya. Sudah ada KPI yang bisa menjadi salah satu alat ukur untuk menilai kinerja karyawan gitu ya. Jadi KPI-nya disebutkan KPI harian ya. Tadi gimana Mas Abdan bisa? Ini satu KPI metrik kuantitatif. Jadi dia pakainya untuk produksi per jam, hitungannya per jam ini Pak. Oke, ini mungkin lebih ke hasil produksi per jam. Hasilnya ya. Ya, misalkan satu per jam itu menghasilkan berapa kuantitas. Oke, baik. Nah, jika dihubungkan dengan penilaian kinerja karyawan ya, oke, KPI memang bisa menjadi salah satu ukuran. Nah, sekarang gini, karyawan itu diukur dari kinerja, maka ada ini yang pertama gini ya, kinerja ini kan hasil nih, ya hasilnya tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai maka dianggap sudah memenuhi kinerjanya, targetnya itu ya. Kalau belum maka ukurannya bagaimana? Ya, gitu. Nah, kita coba dari yang lebih tinggi dulu. Anggap aja karyawannya ada berapa itu kalau perusahaan
makanan ringan ya. Ini busa puluhan tuh. Dia kan termasuk Ya, kalau yang ngawalin biasanya puluhan. banyak Kue ya. kering Iya. itu kan puluhan. Banyak karena memang perlu sumber daya manusia yang banyak. Nah, misalkan kita anggap 30 ya, 30 sampai 50. Ada bagian produksi. Produksi ini memang termasuk bagian atau divisi yang jumlahnya juga lebih dominan daripada divisi yang lain. Nah, misalkan ini. Pertama adalah kalau mengukur kinerja sebelum individu, itu kinerja organisasi dulu, organisasi perusahaan dulu. Perusahaan kan punya target nih. Ya, contohnya dalam satu hari menyelesaikan memproduksi berapa kemasan, berapa bungkus misalkan satu hari. Anggap aja 1000. Ya, gitu ya. Saya minimal sambil ya. ratusan. Ya, 1000 kemasan pack 1000 pack per hari. 1000 pack. Ini dari berarti per bulan 3000 30.000 ya. 30.000 pack per hari. Ini 20 hari 20.000 ya. Ya, kalau tiap hari 30 hari ya, ini produksi kan non-stop biasanya dia shift. Maka ini sebagai contoh saja angkanya supaya lebih mudah. 30.000 pack per bulan. Ini target kinerja perusahaan. 30.000. Kan gitu ya ditentuin. Nah, ukurannya dari tercapainya kinerja perusahaan dulu. Tercapai belum? Kalau belum tercapai maka turun ke kinerja divisi. Divisi ini sudah mencapai KPI-nya tercapai itu belum? Gitu ya. Baru dari pencapaian divisi ke pencapaian masing-masing anggota dari divisi tadi. Jadi di breakdown dulu dari yang besar, kemudian ke divisi, baru ke kinerja individu. Nah, menilainya dari atas. Kalau usahanya dari level yang paling besar, skala yang paling besar tercapai individu, nanti ke divisi dilihat nih mana yang mencapai, mana yang enggak. Divisinya tercapai, turun lagi ke bawah individu, ya kan, karena kalau nggak tercapai ya sudah nggak tercapai kan gitu ya. Kita ngelihat dari yang tercapai dulu. Kalau sudah divisi itu tercapai, anggap aja targetnya adalah 80% tercapai. Sekarang kita mengukur ke kinerjanya individu. Kan tadi pertanyaannya bagaimana menilai kinerja individu. Oke. 80% itu sudah capaian minimal misalkan. Ya, makanya di sini sambil kita mengingatkan ya, ada ukuran minimum dulu. Ada ukuran minimum yang dikatakan tercapai itu di skala berapa, di angka berapa, ukuran berapa itu ya. Itu kan penting tuh. Kita tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak bisa diukur. Ya. Harus bisa diukur dulu baru bisa kita nilai kinerjanya. Misalkan mencapai 30.000 pack per bulan. Tercapai belum? Kalau belum tercapai, minimumnya berapa? 80%-nya berapa berarti? 80%-nya 24.000. 24.000 ini tercapai belum? Sudah, kita turun ke divisi. Divisi dari 24.000 itu misalkan ada dibagi ke 4 bagian ya. 24.000 berarti 6.000 dipukul rata misalkan, dibagi rata. Nah, divisi mana nih yang mencapai targetnya? Kinerjanya bagus gitu ya. Oh, yang divisi A nih, divisi kue snacknya misalkan keripik gitu ya. Divisi keripik nih yang divisi A tercapai 6.000. Nah, maka turun lagi dari divisi yang berada di divisi A tadi, siapa orang-orang yang kinerjanya bagus. Nah, ini menilainya adalah pertama bulat saja ini yang paling mudah ya. Misalkan satu divisi itu ada 10 orang. Tentukan dulu skala skor rata-rata, misalkan 7, skor rata-rata 7 kinerjanya. Oke, kalau saya nggak ada waktu, ini mungkin kita ngambil sederhananya, divisi A ini yang sudah mencapai target, jadi kinerjanya sudah terpenuhi ya, itu nilainya 7. Ini misalkan paling sederhana, kalau nilai kinerja orang itu kan karyawan untuk kenaikan gaji contohnya ya. Ini mau dinaikin berapa persen nih gajinya, berarti skalanya yang divisi A ini karena mencapai dinaikin 7% gajinya. Divisi A semua pukul rata dulu. Kita masih belum nilai masing-masing individu. Yang divisi B karena nggak mencapai targetnya, ini nggak dinaikin 4% saja.
Ya, yang divisi yang lain karena nggak ada kinerjanya sama sekali, jauh ya misalnya ya. Misalnya begitu ya, maka dinaikkan 2% saja karena jauh dari target misalkan. Oke, nah sekarang yang divisi A nih, ada 10 anggota di bawah divisi A. Siapa? Apakah diberikan sama rata? Oh, Ya, dari masing-masing masing-masing individu. ya kan belum kita bisa menilai seperti itu. Kalau nggak ada waktu misalkan ya, kinerjanya nggak bisa, kita nggak bisa membedakan yang mana nih yang performanya lebih bagus. Ya, dengan mungkin faktor-faktor yang kita tidak bisa sebutkan ya, kita nggak sebutkan saat ini. Cara sederhananya untuk menilai kinerja tadi, tentukan dulu rata-rata, skor rata-rata 7, itu 7 berarti dimiliki oleh orang yang kinerjanya seperti ini. Misalkan, berarti kan kembali ke ukuran lagi. Misalkan, absensi atau kehadiran, presensi ya, kehadirannya 100%, itu minimum disebutin tuh. Jadi ada ukuran-ukuran yang memang ukuran-ukuran yang memang menjadi distandarkan ya. Bahwa kinerja standar nilai 7, yang 7% itu adalah yang seperti ini. Ukurannya seperti ini. Maka siapa yang melebihi itu diberikan lebih. Kinerjanya lebih berarti ya. Yang enggak memenuhi, maka skornya ya dikurangi. Itu ya. Misalkan nih, kehadiran dianggap bagian dari kinerja. Kalau kehadirannya 90%, maka dianggap performa. Gitu ya. Kemudian itu yang berhubungan dengan kehadiran. Kemudian ada lagi banyak ya, ada faktor-faktor yang memang ya ini bagian kalau kita tarik mundur lagi ya, memang ada sebaiknya ada matriks-matriks penilaian yang ditentukan di awal dan disepakati antara pihak perusahaan dan karyawan. Oh, Ya. gitu. Jadi apa? Jadi saat adanya penilaian kinerja itu kita punya Dasarnya ya, Pak, ya. dasarnya. Dulu ini yang kita sepakatin ya. Kehadiranmu minimal 90%. Kemudian dari 6.000 PEX yang dicapai tadi itu bisa menyelesaikan, kamu ikut berkontribusi sekian atau menyelesaikan pekerjaan sekian banyak. Gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian kesalahan, jumlah-jumlah kesalahan misalkan ya nggak ada pekerjaannya yang nggak gini kan, kalau kita nggak bisa 100% ya semuanya berjalan dengan lancar. Nanti ada rasio salah kerja gitu ya, kesalahan kerja itu ada, itu misalkan maksimal 5%. Kesalahan yang diakibatkan oleh karyawan tadi ya, yang itu ada yang biasanya di Korea kita disebut sebagai cost of poor quality, biaya yang dulu kan harus dihitung ya, harus dihitung. Nah ini dikumpulkan semua matriks ukuran tadi, nanti dinilai ya, apakah sudah terpenuhi. Jadi ada 3 ukuran nih yang paling mudah ya, terpenuhi dulu. Kalau terpenuhi berarti rata-rata minimal ya standar, atau justru bahkan dia melebihi, lebih dari apa yang sudah ditentukan gitu ya, lebih dari ditentukan, masuknya sudah kehadirannya sudah penuh, targetnya sehari menyelesaikan 100 tapi dia 120 lebih cepat dengan kualitas yang memang diterima gitu ya. Nah, ini lebih daripada teman-teman yang lain, maka dia kinerjanya berikan. Jadi ada kita sebut sebagai high performer. Nah, ini harus diberikan reward yang seperti ini, tambahkan, berikan hadiah. Nah, dari mana hadiahnya? Ngurangin dari yang low performer, dikurangin nih, jangan diberikan sama nih ya, memberikan benefit yang sama, jumlah yang sama, hadiah yang sama jumlahnya ke dalam satu tim, ke banyak orang satu tim yang kinerjanya berbeda, itu berbahaya. Bahaya bagi yang performanya bagus tadi. Wah, kan bisa memunculkan asumsi ya, penilaian ya. Saya ngapain kerja capek-capek kalau ternyata nilainya sama. Yang kerjanya santai aja sama kok hasilnya. Itu kita menghindari seperti itu. Yang kinerjanya baik, lebih baik yang dari yang lain, berikan juga reward yang sesuai ya. Baik. Ini KPI ini alat kan ya? KPI alat ya, ukur kan ya. Manajemen. Kalau di Siadah itu kita pakai KPI balance scorecard, kita juga pakai. Saat ini juga kita lebih spesifik itu OKR ya. Hampir sama dengan KPI. Yang sedikit berbeda adalah secara sederhana OKR itu ada objektif di sana.
Oh, Ada objektif. Kalau jadi KPI kan indikator aja ya. Berapa selesai. Kalau di OKR itu bedanya 1 tambah. Ada objektif yang dicapai. Baik, ini berarti dari saran tadi bisa metodenya juga yang berubah tadi ya Pak, diukurnya dari ukuran puncak sampai ke bawah-bawah sampai ke kinerja karyawan ya Iya, Pak, itu iya. bisa. Betul. Atau bahkan sampai ngerubah alat ukurnya tadi ya Pak, bisa berganti ke OKR itu tadi. Nah, tapi sebenarnya kayak KPI ini cocoknya seperti apa sih Pak untuk jenis perusahaan yang seperti apa? Apa ada yang harus diketahui sama pengusaha muslim ini? Oh, ini cocok untuk perusahaan ini kalau semuanya cocok ya, semua cocok sih. Semua cocok. Stylenya beda ya. Cara tadi ya. Pun dengan contohnya tadi, saya mau pakai OKR atau KPI. Yang berbeda paling banyak tadi ada objektif sama nggak ada objektif, tapi sama matriksnya sama. Salah satu contoh lagi yang sederhana yang bisa terlihat adalah kalau di OKR itu kan key result ukuran, di sana juga sudah ada matriksnya dalam satu statement gitu ya. Kalau di KPI itu dipisah, measure-nya berapa, statement-nya apa gitu, yang diukur apa, nilainya berapa, itu dipisah tapi sama. Contohnya tadi, matriksnya berapa? Matriksnya 1000 packs per hari. Ya, jadi key result-nya apa? Menghasilkan 1000 packs per hari key result-nya. Kalau di KPI yang diukur adalah jumlah packs, produksi packs. Berapa? 1000. Nah, gitu aja. Oh. Ya yang penting adalah adanya alat ini membantu kita supaya visible nih, terdokumentasi gitu kan. Ada capaiannya, ada yang nggak baik gitu ya. Tadi kan mana yang baik gitu ya. Selama memakai alat kan membantu ya. Itu memudahkan. Kalau nggak ada alat sama sekali ya itu yang kita, sehingga gini sederhananya, ngukurnya gimana gitu ya. Perusahaan saya ini berjalan sedang baik-baik saja gitu ya. Atau sedang on track untuk menuju apa yang ingin saya capai, cita-cita perusahaan, visi perusahaan, itu ukurannya apa untuk menyebutkan bahwa saya on track, saya aman, saya sesuai apa enggak. Ya dengan adanya alat-alat seperti ini, tools seperti ini. Sangat membantu kan ya Pak sebenarnya alat ini ya. Karena kan beberapa perusahaan pun ada jalan, pokoknya jalan aja gitu ya. Betul. Akhirnya untuk evaluasi kinerja agak kelabakan bagian SDM-nya kan Pak. Iya, kelabakan dan nggak bisa menilai jadinya ya. Apa yang mau dinilai kalau nggak ada ukurannya. Dan nggak harus perusahaan, bahkan individu, pribadi pun, personal pun bisa menggunakan alat ukur seperti ini. Oh, disarankan seperti itu ya. Jadi ukur agar peningkatan kualitas persona brandingnya ya Pak. Iya, branding atau gini kan kita perlu goals ya. Ya, perlu goals. Individu kan juga perlu menentukan goals nih. Misalkan saya tahun depan ingin mengumpulkan cukup untuk umroh 30 juta misalkan. Sehingga setiap bulan saya harus mendapatkan saving sekian misalkan dari gaji ya. Ini kan salah satu ukuran tuh. Nah, dicatat tuh, diukur tuh, hari ini mau ngapain, hari ini mendapatkan berapa. Nah, itu tercatat. Diukur di sana. Baik. Semoga menjawab ini Pak Sulis dari pertanyaannya. Untuk tim media bagaimana? Apa ada pertanyaan masuk di kolom komentar? Sebelum. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Sulis. Ini mengenai bagaimana mengelola konflik di antara tim manajerial kami yang terkait dengan keputusan strategis dan perbedaan pendapat dalam mengelola SDM. Kami perusahaan konstruksi yang mana manajer keuangan terkadang konflik dengan manajer proyek ataupun beberapa manajer yang lainnya. Ini gimana ini Pak Sulis? Dari beberapa, kayaknya manajer keuangan sering disatur gitu kayaknya Pak. Ini gimana ini Pak? Oke, Masya Allah ya. Konfliknya seperti apa ini? Apakah memang secara terkait pekerjaan atau konflik personal? Ayo, konflik pekerjaan ini Pak, jangan sampai ke personal. Sampai konflik personal ya. Kalau memang konflik itu sesuatu yang mengenai budget ini Pak. Betul. Kalau disebutkan manajer keuangan, tentang budget biasanya gitu ya. Jangan terlalu besar. Ini anggarannya, uangnya dari mana nih gitu ya. Atau nanti pemakaiannya kok boros sekali nih gitu ya. Atau yang lain lagi, biasanya masalahnya apa?
kok over budget ini gitu ya. Anggarannya 1 miliar kok ternyata 1,5 nih pemakaiannya gitu ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa disebut sebagai konflik? Sebenarnya bisa jadi Pak, Bisa karena jadi belum konflik. ketemu Ya, ini. belum ketemu ya. Oke, belum ketemu. Hanya Nah, bukan konflik yang iya, sampai berantem itu kan, Berantem. orang ngomong konflik kayak Sampai. berantem. Iya, kita melihat dari sisi positif dulu ya. Oke. Karena ini bahas tentang SDM. Konflik itu sesuatu yang memang kondisi yang sangat mungkin terjadi ya Mas Abdan ya. Terjadi namanya gimana? Saya dengan Mas Abdan memiliki sudut pandang yang beda, gitu ya. Kita punya pemikiran yang berbeda, punya pendapat dan sebagainya yang berbeda. Nggak selalu sama. Namun apakah perbedaan sudut pandang tadi harus menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai konflik? Tidak harus begitu ya, tidak harus menjadi konflik. Nah, karena ini kita membahas tentang profesional. Bayangkan ada kita ambil analogi pemain sepak bola mungkin ya, permainan sepak bola ya. Meskipun saya bukan pemain bola gitu ya, dan juga tidak menyimak begitu banyak berita-berita sepak bola, tapi insya Allah ini menjadi analogi yang cukup mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Di sepak bola itu yang kita ketahui ada pemain penyerang, kemudian ada pemain belakang, kemudian ada penjaga gawang, gitu ya. Yeah. Oke. Fokus dari masing-masing posisi tadi apakah sama? Sama, gol kan? Mencetak gol. Oh, masing-masing. Iya. Fokusnya beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah, pemain depan fokusnya apa? Atau objektif pemain depan apa? Mencetak gol. Iya, scoring ya. Scoring. Menghasilkan skor, memasukkan bola ke gawang lawan gitu ya. Pemain belakang apa? Objektifnya jaga nggak kegolan ya Pak? Nggak kegolan ya, menahan pemain lawan jangan sampai masuk ke area kita gitu kan. Penjaga gawang objektifnya apa? Itu sudah last barrier ini, menjaga terakhir nih, jangan sampai bola itu masuk ke gawang saya, gitu ya. Nah, mereka bisa menjadi konflik saat apa? Saat pertama fungsi masing-masing nggak berjalan sesuai dengan rencana. Oke, tarik mundur dulu. Berarti tidak ada koordinasi rencana. Kita mau ngapain ini, gitu ya? Ya, koordinasi. Kalau tadi saya sebutkan objektif, di sana yang lebih besar dari objektif itu goals kalau dari istilah ya. Goals kita apa nih? Kan memainkan sepak bola itu saya yakin nggak selamanya adalah memasukkan gol. Goalsnya bukan itu. Sebanyak-banyak gol, enggak ya. Bahkan saya pernah mendengar satu berita ya. Mereka seri saja sudah menjadi gol. Ya kan? Kita pertandingan kali ini seri saja cukup. Itu sudah lolos misalkan gitu ya. Karena yang nilainya poinnya udah banyak gitu ya. Jadi supaya apa? Enggak ngoyo. Jadi gitu misalkan, enggak ngoyo sehingga bermain aman, cukup seri. Itu sudah goals. Sudah goals. Nah, kalau sudah goalsnya ini sudah disepakati, masing-masing sudah ditentukan adanya apa tadi? Objektif masing-masing gitu ya. Dari kita langsung kelok ke case tadi nih. Manajer keuangan sudah objektifnya sudah dapat nih, misalkan kontrol kos. Manajer operasional apa nih objektifnya ini? Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal memegang bagaimana objektif tadi dipenuhi oleh masing-masing. Nah, gitu. Dipenuhi oleh masing-masing. Nah, kalaupun nanti terjadi perbedaan, loh kok ternyata tadi misalkan over budget ya karena berhubungan dengan keuangan. Nah, kan tinggal pertanggungjawaban dari operasional nih. Gimana tanggung jawaban? Kok bisa budgetnya over terlalu jauh misalkan? Gimana? Apakah ada penjelasan yang realistis, yang logis seperti itu? Nah, nanti baru disepakati bersama. Intinya sih fokus pertama adalah pada goalsnya kita ini apa, ya. Konflik itu di salah satu caranya adalah tadi kembalikan ke goals dulu. Tujuan kita adalah tercapainya goals. Selama ini tercapainya goals,
fine gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menarik tadi tentang konflik adalah apakah pertanyaannya sekarang gini, kalau nggak ada konflik sama sekali itu bagus nggak? Konflik itu misalkan kita nggak sampai ke fisik tadi kan ya, perbedaan pendapat sehingga di sana ada apa? Kalau misalkan meeting itu kita bayangkan meetingnya jadi memanas gitu ya, saling beradu, saling menyampaikan apa? Berpegang pada pendapatnya, berpegang pada progresnya gitu ya. Kira-kira kalau kondisinya adem ayem saja, nggak ada kondisi seperti itu aman nggak? Bagus nggak? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan saya aman, Pak. Terus sampai kapan? Seterusnya ini harus ditanyakan. Nah, gitu ya. Jadi gini, saya pernah membaca di sana ada satu yang secara psikologi bagus ya, karena ini tentang SDM ya. Apakah kondisi yang aman semua, nggak ada konflik, nggak ada sesuatu konflik itu kan karena adanya sisi kritis, ya, ada yang mengkritisi. Kalau nggak ada itu sama sekali itu bagus. Justru ini adalah menjadi pertanyaan nih. Justru ada tanda tanya di sana. Kenapa orang nggak mengkritisi? Ya aja. Ya, gitu ya. Mau over budget kah? Mau uangnya dihabisin ya sakarep. Nah gitu ya. Itu kan salah satu hal yang menjadi indikasi kok diem semua, nggak ada mengkritisi. Nah, ada istilahnya ini 4-player model ya, 4-player model istilahnya. Ini teori yang dibuat oleh David Cantor namanya 4-player model. Ada 4 karakter tipe manusia, karyawan ya, kita sebutkan karyawan di sini. Yang pertama adalah move, di sana disebutkan. Nanti silakan bisa di browse ya, banyak itu informasi yang bisa didapetin. David Cantor 4-player model. Ada yang move, ada yang kedua itu follow, pengikut. Yang move itu yang aktif, bergerak. Yang kedua follow, pengikut. Yang ketiga itu oppose, nolak, ngelawan gitu ya. Yang keempat ini bystand, netral. Hampir serupa yang kedua ya, Pak ya. Hampir serupa yang kedua, tapi beda. Kalau follow itu ngikut, ayo aja sudah manut. Yang bystand ini nanti dulu deh, gitu ya. Nanti dulu tapi diem. Nah, apakah dengan kondisi yang move saja misalkan aktif semua bagus, atau follow semua bagus, atau oppose semua bagus, atau bystand semua bagus, komposisinya bagaimana? Atau tanpa oppose, kan ada yang menolak nih, yang bertolak belakang nih, nggak ada ini, gitu kan? Kenapa kita harus ada satu orang yang oppose di tim kita? Kira-kira itu dampaknya apa? Apakah baik seperti itu, move semua atau move sama follow? Nah, itu kombinasi ini yang di sana disebutkan, ini menarik sekali. Berhubungan dengan tadi, kalau konflik itu awalnya adanya perbedaan, ya, baik itu pendapat, gitu ya, sudut pandang tadi. Nah, atau yang kedua adalah adanya karakter yang oppose tadi. Jadi oppose itu contohnya gini, kita punya ini contoh misalkan ya, ada satu proyek, saya menyampaikan misalkan Mas Abdan ini oppose ya. Mas Abdan, kita bulan depan mau ekspansi buka cabang di Surabaya. Ya, wah langsung. Kalau yang move, ayo itu move. Ayo saya dukung. Kapan? Langsung gitu ya. Kalau yang follow, manut Pak. Pokoknya mau diputusin ya saya ikut. Nggak jadi ya sudah, saya diam gitu ya. Nah yang oppose, loh nanti dulu, nggak perlu seperti itu. Jadi mengkritisi, kita nggak sebut menolak ya, itu mengkritisi. Lebih ke mengkritisi ya. Kritisi dulu gitu ya. Yang kan ini mungkin kita boleh sebut denial dulu, nggak dulu gitu ya, jangan dulu gitu ya. Karena berusaha untuk apa? Ya bisa jadi berusaha untuk menerima logikanya dulu. Masuk enggak? Kenapa harus begini? Ya. Yang bersangkutan sedang menggunakan menganalisa. Ya. Menganalisa. Denial dulu kan, menganalisa dulu ya. Oh enggak nih. Nah, berarti karena masing-masing orang punya sudut pandang. Nah, seandainya yang seperti ini, oppose ini dihilangkan,
Wah ini menghambat aja ini gitu ya, menghambat ini. Hmm. Kalau ada Mas Abdan saya nggak bisa buka cabang karena nolak dianggapnya gitu. Kan nggak begitu disukai yang seperti ini. Tapi kalau dihilangkan apa dampaknya? Dampaknya adalah nanti nggak ada orang yang mengkritisi rencana kita, kebijakan, strategi. Nggak ada yang mengkritisi. Kritisi ini kan sebenarnya bagus, selama dia positif ya. Kita terima positif dulu gitu ya, positif enggak, dan disampaikan dengan cara yang baik juga gitu ya. Kritisi itu kita perlu. Contohnya nih 4 karakter ini buka cabang tadi, yang move langsung, ayo Pak langsung kapan? Percepat aja misalkan gitu ya, karena memang dorongannya kuat ya. Nah, yang follow, ya sudah ikut saya. Yang by stand, ya, kalau berangkat ya berangkat, kalau enggak yang diam, yang by stand nanti ini. Nah, yang opus ini tadi itu kritisinya, loh kenapa Pak? Kenapa buka cabang? Kok enggak yang di sini dulu dinaikin? Nah, ini kan membantu kita untuk memicu dulu kan, menganalisa dulu, mengidentifikasi. Bener nggak sih? Apa iya? Seberapa pentingnya tujuan Seberapa itu? penting rencana kita ini, atau ada pertimbangan yang lain dulu. Ya, kalau nggak dihilangkan justru nggak ada kritisi seperti ini. Nah, ini bagian yang bisa menimbulkan konflik kalau kita meresponnya Salah ya. salah. Iya. Alhamdulillah. Ini nggak kerasa ini Pak Sulis. Ini terima kasih banyak Pak Sulis atas semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran solusi dari kendala yang dialami dari beberapa penanya ini ya Pak Sulis. Izin saya tutup acaranya boleh ya Pak Sulis ya. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk sesi Q&A hari ini berjalan dengan lancar. Adanya diskusi mengenai Muslim People Management, semoga bisa menambah hasanah ilmu buat Sobat Ziko untuk mengembangkan perusahaannya masing-masing. Saya mewakili tim Ziyadah Consulting, mohon maaf jikalau selama berinteraksi atau selama kami menyampaikan ada baik perkataan ataupun gestur tubuh yang kurang pas, mohon dimaafkan. Untuk Sobat Ziko, terus pantau Instagram kami, YouTube kami di Ziyadah Consulting untuk mendapatkan informasi, tips, edukasi, atau hal yang berkaitan dengan manajemen bisnis. Insya Allah Q&A setiap hari Jumat jam 13.30 ya, dinyalakan untuk notifikasinya. Kita ketemu lagi untuk pekan depan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.